Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 477 sampai dengan 478, Tuoba Tieshan dipermalukan. Zuofen dan Gu Santong tersenyum, sementara yang pertama mengeluarkan api biru di dahinya, yang kedua memiliki cahaya kemerahan yang menakutkan. Kedua aura itu melepaskan gelombang energi, menyatu di udara dan menghancurkan formasi pasukan binatang buas. Mengaum. Binatang-binatang itu meratap kesakitan, mengamuk di mana-mana. Tentara Kuanrong membuat tanda-tanda untuk mengendalikan mereka, sebuah latihan yang sia-sia. Tuoba Tieshan dan para serigala terkejut. Zuofen menyeringai, matanya memancarkan kilatan buas saat dia memberi isyarat, ambil tubuh Marsekal. Kita menerobos. Bentuk, berbaris. Dugu Feng berteriak. Tentara Dugu membalas, melaksanakan perintah tersebut. Tuoba Tieshan tidak punya cara untuk memblokir mereka, tidak ketika pasukannya memiliki binatang spiritual yang sedang mengamuk. Pasukannya baru saja dipecah hingga 1/10 dari kekuatan mereka. Apa yang baru saja terjadi? Dia menyaksikan tentara Dugu berjalan melewati mereka, tidak berdaya dan tercengang untuk melakukan apapun. Sepertinya dia tidak bisa. Shadow King datang ke sisinya, menunjuk kedua orang di depan, "Komandan, mereka yang harus disalahkan. Bunuh mereka dan binatang buasmu akan tenang," seru Tuoba Tieshan. Tentara Dugu keluar dari pengepungan di tengah kekacauan sementara Zuofen menunjukkan seringai jahat dan merendahkan yang biasa dilakukan semua korbannya. Sebuah ejekan terkutuk. Tuoba Tieshan menganggap keterampilan Marsekal baru itu aneh. Dia bisa mengerti mengapa Dugu Santian mempercayakan pasukannya kepada siapapun ini. Tapi gaya Zuofen menyalakan api yang berkobar di bawahnya seperti yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kenapa kamu bodoh sekali, bahkan Dugu Santian pun tidak mengambil sikap seperti itu padaku, namun kamu berani melakukannya? Slaugterwolf, bawa anak buahmu dan tangkap keduanya, teriak Tuoba Tieshan. Slaugterwolf membungkuk, ya, Tuan. Divisinya adalah satu-satunya yang siap bertempur. Slaugterwolf membawa ratusan ribu orangnya ke Zuofen dan Gu Santong. Para prajurit berbaju putih tampak seperti asura, memadukan Yuan Qi dan haus darah mereka. Slaugterwolf memimpin penyerangan, menjentikkan tombaknya yang kuat dan mengguncang udara di sekitarnya. Zuofen tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu formasi. Pembantaian serigala saja tidak berarti apa-apa baginya atau Gu Santong, hanya sejumput saja dan dia akan pergi. Namun dengan orang-orang di belakangnya yang menggabungkan Yuan Qi mereka melepaskan tekanan yang bahkan lebih besar daripada yang bisa dilakukan oleh tubuh berlian 9 naga milik Huang Putianyuan. Menghadapi banjir sendirian, dia akan hancur berkeping-keping. Sementara Gu Santong tertawa, mendapatkan keuntungan dari tubuh binatang suci yang tangguh, waktu yang tepat. Biarkan aku mencobanya. Tunggu, Sansi muda, kamu mungkin juga tidak bisa menangani ini. Zuofen memegang bahunya, selain itu, medan perang, menurut definisi, berarti pertarungan kelompok, pertarungan otak, bukan kekuatan. Semakin mencolok kekuatan suatu formasi, semakin besar pula kelemahannya, yaitu mobilitasnya. Hahaha. Mata kanan Zuofen bersinar keemasan, mata kekosongan ilahi, pergeseran. Suara mendesing. Zuofen dan Gu Santong telah pergi. Lonjakan kekuatan Slaugterwolf tidak menghasilkan apa-apa. Ledakan. Satu-satunya korban di sini adalah sebuah bukit di kejauhan, yang sekarang memiliki celah besar di dalamnya. Slaugterwolf mengistirahatkan tombaknya dan melihat sekeliling dengan bingung. Tuoba Tieshan dan prajurit lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Suara mendesing. Suara tajam terdengar dan Tuoba Tieshan merasakan hawa dingin di lehernya dan membeku di tempatnya. Hal yang sama terjadi pada para serigala, menoleh ke belakang dengan kaku. Zuofen dan Gu Santong muncul dalam pandangan mereka, memegangi leher komandan di ujung pedang Dugu Santian. Komandan! Serigala panik. Kapan dia berada di belakang mereka? Mengapa mereka tidak merasakannya? Dan yang lebih penting, bagaimana dia melakukan itu? Raja Bayangan adalah satu-satunya orang di sini yang mengetahui tipuan mewah Zuofen yang melanggar akal sehat. Pertama, kamu memandang rendah musuhmu dan sekarang menjadi buta karena kepalamu disandera. Bagaimana kamu akan bertarung? Jangan bergerak sedikit pun. Zuofen mengancam dan para serigala berdiri diam. Zuofen menyeringai kepada semua orang di sana sebelum menoleh ke sanderanya, Komandan Touba, saya menempatkan Anda tepat di tempat yang saya inginkan. Nasibmu ada di tanganku. Namun katakan padaku, apakah Marsekal baru ini layak mendapat perhatian penuh darimu? Tuoba Tieshan tersentak, yang muda melampaui yang tua. Saya tidak terkalahkan sepanjang hidup saya namun jatuh ke tangan Anda pada pertandingan pertama kami. Dugu Santian akan beristirahat karena mengetahui tentara Dugu berada di tangan yang tepat. Hihihi, aku tersentuh.
Saya sudah banyak mendengar tentang Komandan Touba dan Marsekal Dugu sebagai dewa perang zaman ini dan saya sangat menantikan untuk bertemu langsung dengan Anda. Tapi betapa mudahnya Anda jatuh cinta, Anda tidak siap. Kamu bukan tandinganku. Katakan itu lagi, Tuoba Tieshan meraung. Penjaga serigala membalas, bajingan sombong, seorang prajurit akan memilih kematian daripada Aik. Inikah cara Dugu Santian melatihmu? Hahaha, yang pertama, saya tidak pernah dilatih di bawah bimbingan Dugu Santian. Dia pernah ingin saya bekerja sama tetapi kami terjebak di sisi yang berlawanan. Jika bukan karena kejadian yang terlalu dini ini, dan kurangnya kepemimpinan yang mumpuni, saya juga tidak akan menerimanya. Dan kedua, saya menyatakan fakta. Zuo Fen melanjutkan dengan senyum lebar, Raja Bayangan di sini paling mengenalku. Jika Komandan Touba adalah musuh besarku, kepalanya pasti sudah lama melayang. Hahaha. Sebagai penghargaan atas rasa hormat Anda terhadap Marsekal Dugu tercinta, saya akan melakukan hal yang sama. Sampai jumpa. Zuo Fen dan Gu Santong pergi lagi, muncul 1 mil jauhnya. Tuoba Tieshan kecewa, meskipun bebas. Dia dipandang rendah, dianggap bukan ancaman. Satu-satunya alasan dia masih hidup juga. Dan itu membuatnya kosong di dalam. Matilah, nak. Slaugterwolf menyerangnya dengan anak buahnya. Tidak ada seorang pun yang pernah mempermainkannya selama bertahun-tahun mengabdi. Egonya lebih dari sedikit memar. Zuo Fen tidak punya waktu untuk menghiburnya. Menemukan tentara Dugu di kejauhan, dia memberi isyarat kepada Gu Santong. Tinju melonjak, membelah surga. Tinju lucu itu menghantam udara dan bumi bergejolak seperti lautan yang mengamuk. Slaugterwolf kewalahan dengan apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil. Sama seperti formasi pertempuran. Dia mengatur formasinya tepat pada waktunya sehingga dia bisa menahan serangan itu. Ketika semuanya tenang, yang bisa mereka dengar hanyalah suara egois Zuo Fen, saya dibutuhkan di tempat lain, untuk formalitas militer. Kita akan bertemu lagi, di medan pertempuran. Anda bebas mengejar, jika Anda merasa kepala Anda terlalu berat untuk bahu Anda. Kenapa bajingan sombong, kurang ajar, dan keterlaluan itu? Itu adalah pemikiran yang ada di benak setiap orang. Raja Bayangan, siapa itu tadi? Tuoba Tieshan mengalihkan pandangan tajam ke sosok hitam itu, badai yang mengamuk melanda hatinya. Meninggalnya Dugu Santian membawa kesepian yang tak tertahankan bagi seorang ahli militer seperti dia, tetapi kedatangan Zuo Fen menunjukkan kepadanya lawan baru. Raja Bayangan menghela nafas, Zuo Fen, pemula terbaru di Tianyu dan pengurus klan Luo kota Wingaze, keluarga bangsawan ke-8. Licik, kejam, sinting, sangat kuat, semua ini menjadikannya lawan terburuk di Tianyu. Yang Mulia mengirim saya ke sini untuk menangani tentara Dugu sehingga Anda selanjutnya bisa fokus pada anak itu. Zuo Fen. Mata Tuoba Tieshan berbinar, ini adalah lawan yang akan aku lawan. 2 bulan kemudian Zuo Fen dan 600.000 pasukan telah mencapai kota Wingaze tanpa gangguan dari Quan Rong. Bisa dikatakan, ancaman dari 2 perkasa ini telah membuat mereka ketakutan. Dugu Feng telah mengeluarkan batu giok untuk legiun tentara Dugu lainnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Tidak diragukan lagi, berada di bawah pengawasan keluarga kekaisaran. 4 macan Tianyu menghela nafas. Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, tidak pernah sekalipun mereka menganggap penguasa mereka sendiri sebagai pihak yang menginginkan kematian mereka. Atau mereka akan membawa 3 juta orang bersama mereka dan akan menghindari kerugian sebesar itu. Wisma-wisma di kota Wingaze menyaksikan Zuo Fen memimpin pasukan Dugu dengan rahang kendur. Itulah militer terkuat di Tianyu. Ada apa dengan anak itu? Dia benar-benar hebat. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia lakukan. Tuan rumah menghela nafas. Dengan tentara Dugu berada di markasnya, Zuo Fen berkumpul dengan para harimau dan penguasa lainnya. Saat keluarga kekaisaran dan Quan Rong saling sikut, dan Zuo Fen sudah lama melihatnya, sudah waktunya untuk langkah selanjutnya dalam rencana induknya. Beginilah keadaannya, Marsekal Dugu dibunuh, keluarga kekaisaran berkolusi dengan tentara Quan Rong, dan sekarang mereka berencana untuk membasmi kita semua. Di aula, semua orang duduk di meja bundar. Zuo Fen memperhatikan mereka semua dengan tatapan muram. Kita memiliki 2 pilihan di hadapan kita. Menyebar dari kekacauan Tianyu dan menghindari perang, atau menghadapi mereka dengan semua yang kita miliki dan menangkan dunia untuk diri kita sendiri. Bam! Paviliun Lord Long membanting meja. Keluarga kekaisaran tidak memiliki rasa malu, bekerja sama dengan orang luar dan membunuh pejabat setia mereka. Ia tidak berhak duduk di atas tahta. Kami bertarung. Kamu bisa memikirkan apa yang kamu inginkan, tapi paviliun naga terselubung akan berusaha sekuat tenaga. Long Yifei berbicara dengan keberanian dan kekuatan, mendapat anggukan dari banyak orang. Zuo Fen mencibir dalam hati. Itu sangat sederhana.
Dalam menghadapi ketidakpastian mutlak, mereka pasti sudah kabur sekarang. Namun dengan adanya tentara Dugu, mereka menemukan keberanian untuk percaya bahwa mereka akan mendapatkan rumah mereka kembali. Bagi rumah-rumah dengan fondasi berusia 1000 tahun di Tianyu, menghancurkan semuanya adalah penderitaan yang paling besar. Dengan klan Luo sebagai garda depan, mereka mendukung dan dengan harapan untuk membangun kembali sebagai kesepakatan, mereka semua ikut serta. Itu sejalan dengan niat Zhuo Fen. Mereka hanya perlu melakukan apa yang diinginkannya dan rencana Zhuo Fen untuk menguasai dunia sudah dekat. Quanrong terlalu banyak dan mereka bahkan memiliki ahli keluarga kekaisaran yang mendukung mereka. Nenek mengerutkan kening. Untuk memenangkan ini, kita harus memperluas kekuatan kita, dan cepat, sangat mudah. Mata Xie Xiaofeng berbinar. Seperti yang dikatakan saudara Yife, keluarga kekaisaran telah membawa musuh ke tanah kami dan kehilangan hak untuk mengawasi Tianyu. Yang kami perlukan hanyalah menyebarkan beritanya dan semua orang akan mendukung kami. Pertumbuhan pemberontakan akan mereda dengan sendirinya. Ide bagus. Dua tuan rumah lainnya bertepuk tangan. Leng Wuchang di sebelah Zhuo Fen mengejek, naif. Mengapa ada orang yang percaya padamu, yang menentang kaisar? Dia hanya perlu menyatakan bahwa Andalah yang memanggil Quanrong dan pemberontakan akan berubah menjadi upaya yang adil untuk menyelamatkan penguasa. Yang akan menderita adalah kita. Leng Wuchang, ada apa dengan sikap itu? Keluarga kekaisaran mengusir Marsekal Dugu, mengatur kematiannya, dan setiap prajurit tentara Dugu juga memberikan kesaksian. Tidak ada yang lebih jelas dari itu. Xie Xiaofeng membusungkan dadanya. Leng Wuchang berkata, bukankah mereka juga pengkhianat? Meski jumlahnya lebih banyak, keluarga kekaisaranlah yang mengambil keputusan akhir. Siapa yang dipercaya oleh klan, kaisar atau kita? Pengkhianat? Para tuan rumah terdiam. Zhuo Fen tersenyum, Tuan Leng benar. Ingat pertarungan kita dengan Regent Estate, situasi yang diciptakan keluarga kekaisaran agar kita berdua berada dalam kesulitan dan membiarkan dia mengambil rampasannya. Sampai-sampai Regent Estate mengumumkan bahwa mereka akan menumpas kami, entah benar atau salah. Namun Kaisar tetap diam ketika saya menyampaikan tantangan saya sendiri, mengenai fakta yang tidak jelas dan negara yang kacau, yang menyebabkan masyarakat semakin bingung. Jelas sekali bahwa keluarga kekaisaran memiliki pendapat rakyat. Kali ini tidak berbeda. Keluarga kekaisaran dapat memanggil kami apapun yang mereka inginkan dan mereka akan langsung menelannya. Tidak peduli seruan atau pernyataan apa yang kita buat untuk memperluas kekuatan kita, dia hanya akan menghancurkannya dengan satu kertas jelek. Dan bukan hanya menggagalkan rencana kami, tapi menjadikan kami musuh publik. Hati para pria tenggelam dan keseriusan dari semuanya terjadi. Tanpa alasan yang benar, mustahil mengalahkan keluarga kekaisaran dengan bantuan dari luar. Dugu Feng sangat marah, apakah tidak ada cara untuk memberikan keadilan kepada ayah baptis? Tentu saja ada, meski tidak sepenuhnya adil. Ambil saja sebagian dari yang mulia. Zhuo Fen tersenyum, kita tidak bisa menggunakan pemberontakan untuk mengumpulkan kekuatan, tapi kita bisa menggunakan kesetiaan kita yang abadi. Itu menggelikan. Maksudmu, kita harus membantu Kaisar Pikun itu daripada melawannya? Dugu Huo meraung, Marshal setia, tetapi dia bahkan tidak mengizinkan Kaisar menjual negaranya. Dia tidak akan pernah berdiri di samping Kaisar seperti itu. Zhuo Fen tertawa, Jenderal Huo, Anda salah paham. Pernah bertanya-tanya mengapa saya membiarkan Tuo Batieshan? Ya mengapa? Kamu tidak pernah memberitahuku. Anda memiliki bajingan itu tepat di tempat yang Anda inginkan, jadi mengapa Anda tidak membalas dendam pada marsekal tua itu? Dugu Huo menggerutu. Zhuo Fen menyatakan, membunuhnya akan membuat Quanrong tanpa kepala dan mereka akan tidak terlihat oleh semua orang. Namun dengan membiarkannya hidup, dia akan mengawasiku dan menentang rencana Kaisar untuk menggagalkanku. Mengarah ke Tianyu yang lebih kacau dan mengekspos dirinya dalam jangka panjang. Tepuk. Leng Wuchang mengagumi, sama seperti Steward Zhuo, dia telah menyiapkan kemungkinan. Mengesankan dan luar biasa. Dengan menggunakan kesetiaan sebagai alasan, kami akan memaksa Kaisar menelan pil pahit ini. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar. Yang satu adalah rubah tua dan yang lainnya adalah anak-anak, meski sama liciknya. Apa yang mereka rencanakan? Tuan Leng mengenalku dengan baik. Zhuo Fen tersenyum, apapun alasan yang kami gunakan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, keluarga kekaisaran akan membuat pernyataan, kecuali tentu saja kami melakukannya atas namanya. Semua orang bersorak, dan nenek tertawa, keluarga kekaisaran tidak akan pernah bisa mengakui kesepakatan mereka dengan Quanrong. Steward Zhuo, Kaisar akan menderita karenanya. Hahaha, Kaisar pasti punya rencana ketika Quanrong terungkap. Paling buruk, dia akan menyematkannya pada Zhuge Changfeng.
Tapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira kita akan menggunakannya untuk memperkuat barisan kita dalam perang dengannya. Dia pasti punya satu penampilan yang lucu, hahaha. Yang lain tertawa bersamanya, semakin kagum dengan kelicikan Zuo Fan. Leng Wuchang berbicara dengan prihatin, Steward Zuo, itu menyelesaikan masalah jumlah kita. Tapi bagaimana dengan para ahli? Dengan orang-orang yang bisa merampas nyawa bermil-mil jauhnya, apa gunanya angka-angka? Apa yang perlu dikhawatirkan jika kita memiliki Invincible Camp Gu Santong? Long Yifei tertawa, menganggap Sansi muda sebagai suaminya. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, di Tianyu, Gu Santong tidak terkalahkan, tapi ada juga Quan Rong. Saya khawatir mereka telah memanggil ahli dari sekte pelindung mereka, sekte penjinak binatang, di tahap ethereal. Jangan khawatir selagi aku ada. Bang! Suara menggelegar memasuki aula, diikuti oleh fisik yang gagah dan kuat. Anjing gila! Dia kembali, dan lebih kuat. Selamat, Penatua Li, karena telah mencapai tahap ethereal. Zuo Fan mengangguk. Li Jingtian tidak punya apa-apa selain rasa terima kasih yang tak ada habisnya untuknya.